Di Piala Dunia Qatar 2022, tim nasional Denmark tergabung dalam grup F bersama Prancis, Australia, dan Tunisia. Skuad Danish Dynamite pun jadi salah satu yang diunggulkan untuk lolos. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tim nasional Denmark dipastikan ikut berlaga di Piala Dunia Qatar yang akan datang. Skuad Danish Dynamite tergabung dalam grup D bersama Prancis, Australia, dan juga Tunisia. Dari tim-tim tersebut sudah tentu Prancis akan jadi lawan terberat untuk Denmark. Sebab skuad Le Bleu berstatus sebagai tim juara dan punya materi pemain top-top Eropa. Akan tetapi Tunisia dan Australia juga nggak bisa diremehkan begitu saja. Australia jadi tim yang mengejutkan sebagai tim pertama yang lolos ke babak grup A. Pelatih timnas Denmark yakni Kasper Hjulmand mengklaim kalau mereka lebih baik dari tim lain. Mantan pelatih dari Mainz ini juga menyebut kalau timnya bisa bersaing dengan tim manapun. Hjulmand pun mengaku lebih suka kalau timnya disebut sebagai tim favorit daripada tim kuda hitam. Penjaga gawang. Kasper Hjulmand masih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Kasper Schmeichel. Di musim ini, Schmeichel memutuskan untuk hijrah ke klub Ligue 1 Prancis yakni OGC Nice. Walaupun sudah cukup uzur, Schmeichel masih jadi andalan di OGC Nice dan juga tim nasional Denmark. Sebab kiper berusia 35 tahun ini dikenal dengan penyelamatan hebatnya. Terbukti sejak debut bersama timnas Denmark di tahun 2013, Schmeichel sudah meraih 84 caps. Selain Schmeichel, timnas Denmark juga punya kiper lapis kedua yakni Fredrik Ronov. Di bawah pengawalan Ronov, Union Berlin bertengger di puncak klasemen Bundesliga. Sementara untuk stok kiper lainnya masih ada Olivier Christensen, Dani Liversen, dan Peter Vindel Jensen. Bek tengah. Berikutnya di sektor bek tengah ada pemain AC Milan yakni Simon Kjaer. Pemain berusia 33 tahun ini merupakan pemain kunci yang membuat skuad Rossoneri menjuarai Scudetto di musim lalu. Kjaer juga jadi andalan Hjulmand di tim nasional Denmark. Sejak debut internasionalnya di tahun 2009, dia sudah mencatatkan 119 caps termasuk di Piala Dunia. Menemani Kjaer ada bek tengah Barcelona yakni Andreas Christensen. Di musim ini Christensen memutuskan untuk hengkang dari Chelsea dan bergabung dengan Blaugrana. Christensen merupakan salah satu pemain kunci Denmark di jantung pertahanan. Alasannya karena pemain berusia 26 tahun ini dikenal sebagai pemain yang punya ketenangan yang bagus. Selain itu dia juga dikenal sebagai pemain yang punya passing dan bisa memenangkan duel udara. Nggak heran kalau Barcelona ngebet untuk mendatangkannya dari Chelsea di awal musim ini. Bek kanan. Selanjutnya di sektor bek kanan ada bek Atalanta yakni Joachim Mehli. Mehli dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain bek kanan, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang kiri. Hal ini terbukti pada babak penyisihan grup A Liga Negara menghadapi Kroasia. Saat itu Kasper Hjulmand mempercayakan Mehli mengisi di sektor gelandang kiri. Sementara sejak debutnya di tahun 2020, Mehli sudah catatkan 30 caps dengan torehan 9 gol. Berikutnya dia pun jadi andalan sang pelatih Gian Piero Gasperini di Atalanta. Buktinya dia sudah memainkan 6 pertandingan dan membawa skuad Ladea ke papan atas klasemen. Selain Mehli, Denmark juga masih punya Rasmus Christensen dan juga Alexander Bah. Bek kiri. Menemani Mehli di posisi bek kanan ada pemain yang kini memperkuat Brøndby yakni Daniel Wass. Daniel Wass sudah menjadi andalan tim nasional Denmark sejak 2011 yang lalu. Walaupun sering bermain di posisi bek kanan, tapi Daniel Wass dianggap pemain yang serba bisa. Terbukti dia selalu tampil apik saat dipercaya sebagai bek kiri. Gelandang tengah. Kemudian di sektor gelandang tengah ditempati oleh gelandang Manchester United yakni Christian Eriksen. Di musim panas ini, Eriksen memutuskan untuk bergabung ke Old Trafford. Walaupun baru bergabung, gelandang berusia 30 tahun ini sudah jadi andalan Erik ten Hag. Buktinya, Eriksen sudah memainkan 8 pertandingan dan menorehkan 2 assist. Terbaru mantan pemain Brentford ini dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United edisi bulan September.
Penampilan apik inilah yang membuatnya dipanggil kembali oleh timnas Denmark. Padahal sebelumnya dia sempat hampir memutuskan untuk pensiun dari skuad Danish Dynamite. Pasalnya di ajang Piala Euro lalu Eriksen sempat terkena serangan jantung dan jatuh nggak sadarkan diri. Hebatnya Christian Eriksen mampu mencetak gol di laga menghadapi Kroasia pada ajang Liga Negara yang lalu. Sayangnya pada laga itu Denmark harus menyerah dengan skor 2-1. Gelandang bertahan. Selanjutnya untuk gelandang bertahan ditempati oleh pemain Sevilla yakni Thomas Delaney. Pemain berusia 31 tahun ini kerap menjadi andalan Kasper Hjulmand. Posisi asli dari Delaney sebenarnya adalah gelandang tengah. Namun dia bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan karena dinilai lugas dalam memutus serangan lawan. Sebagai informasi, Delaney sendiri menjadi salah satu pemain senior di tim nasional Denmark. Dia sudah memulai debut pertamanya pada tahun 2013 saat masih diasuh oleh Morten Olsen. Di ajang kualifikasi Piala Dunia, Delaney juga sudah mencatatkan 20 caps. Nggak heran kalau kehadiran Delaney bisa memotivasi gelandang-gelandang muda yang lainnya. Sayap kanan. Berikutnya di sektor sayap ditempati oleh pemain dari klub Brugge yakni Andreas Skov Olsen. Sama seperti Delaney, posisi asli dari Skov Olsen adalah gelandang kanan. Namun dia bisa ditempatkan di berbagai posisi termasuk sayap kanan juga sayap kiri. Di timnas Denmark, Skov Olsen kerap dipercaya tampil sebagai sayap kiri. Buktinya dia mampu tampil apik pada posisi tersebut dan sudah mencatatkan banyak gol. Di laga menghadapi Austria bulan Juni yang lalu, Skov Olsen berhasil mencetak 1 gol lewat assist dari Jonas Wind. Hasilnya Denmark mampu mengakhiri laga dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kini timnas Denmark membuntuti Kroasia di posisi kedua klasemen sementara grup A Liga Negara. Sayap kiri. Untuk sektor sayap kiri ditempati oleh pemain anyar Brentford yakni Mikkel Damsgaard. Di musim panas ini Damsgaard memutuskan untuk cabut dari Sampdoria pada bulan Agustus yang lalu. Nama Damsgaard mulai mencuri perhatian pada ajang Piala Euro 2021 yang lalu. Saat itu Damsgaard jadi pemain yang paling menonjol dan sempat jadi incaran Real Madrid dan juga Barcelona. Gak heran kalau Mikkel Damsgaard diprediksi akan kembali tampil mengejutkan pada Piala Dunia edisi kali ini. Striker Martin Braithwaite. Posisi striker berikutnya diisi oleh penyerang Espanyol yakni Martin Braithwaite. Braithwaite memutuskan untuk cabut dari Barcelona pada musim panas kemarin. Saat itu dia mendapatkan perlakuan yang gak menyenangkan dari fans Blaugrana. Hebatnya setelah cabut dia mampu membuktikan kualitasnya dengan sudah mencetak 2 gol di Espanyol. Selain Braithwaite, Denmark juga masih punya striker berkualitas lainnya seperti Andreas Cornelius dan Kasper Dolberg. Itulah ulasan rencana skuad Denmark di Piala Dunia 2022 nanti. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah Denmark bisa jadi tim kuda hitam atau justru harus angkat koper lebih cepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.